iya, iya. Tapi kalau Pak Ganjar nih, view dari mana aja enak dilihat kok Pak, nggak masalah. Ini bukan soal view-nya ini. Ini iPad-nya diputer-puter. Oke, sambil ya Pak, sambil kita ngobrol Pak ya. Pak Ganjar, kita Oke. ingin tahu dulu Pak, ini di Jawa Tengah kalau kita bicara Ya. pemudik, data terakhir Pak, mungkin ada update hari ini, berapa jumlah pemudik yang sudah kembali ke Jawa Tengah? 600-an. 600.000 ya? Ya. 600.000 itu hanya yang dari kawasan Jabodetabek, apa yang termasuk dari luar negeri Pak? Dari mana-mana. Dari mana-mana. Kita, ya pokoknya yang paling banyak sih dari Jabodetabek. Tapi yang paling, apa namanya, paling banyak dari sana, Jabodetabek ya. 600 ribuan. Jabodetabek ya, oke. Baik, kota kabupaten mana Pak yang paling banyak pemudiknya Pak? Banyumas, Brebes, Pekalongan, Pemalang, lalu Wonogiri. Wonogiri. Ya. Oke, baik. Protokol apa Pak yang sudah dijalankan Pak selama ini untuk para pemudik yang kembali ke kampung halaman? Ya, rata-rata mereka di karantina, ada yang isolasi diri, begitu ya, ada yang mandiri, begitu isolasinya, eh, ada yang apa namanya nggak mau diisolasi juga ada, pakai bekelahi dulu juga ada, pokoknya kejar-kejaran ada gitu, macem-macem sih dari mereka yang apa namanya mau tampil, mau apa namanya di karantina ya. Perlakuannya tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi kawan-kawan bupati, wali kota bagus-bagus mereka. Oke. Pak, ada data Pak mengenai para pemudik yang terpapar COVID-19 Pak? Dan bagaimana kondisi mereka terakhir? Ada beberapa seperti yang terjadi di Cilacap ya, itu yang naik travel 7 orang, terus 7-7-nya positif gitu. Ya dirawat, dirawat. Ada beberapa yang Hmm. indirect ya, dia tidak langsung, tapi dia berhubungan, terus yang lain kena begitu. Ada, tapi Hmm. sejauh ini baru itu, belum 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 yang dari mudik terus menulari, yang lain itu belum terdata banyak yang itu. Oke, baik. Itu kan yang antar kota, antar provinsi atau akap ya Pak. Nah, yang Ya. antar kota dalam provinsi bagaimana Pak? Antar kota dalam provinsi karena kita tidak menerapkan PSBB hanya di kota Tegal saja, maka memang masih bisa berputar. Tapi kita sudah ikut peringatkan juga dan masyarakat alhamdulillah juga mengikuti kecuali yang tidak. Jadi masyarakat Ya, ya. mengikuti kecuali Oh, yang tidak. Yang tidak itu yang oke. bolos, yang ngeyel, yang mau jalan sendiri ya itu selalu ada lah yang Ya, begitu. oke. Ketika daerah lain menerapkan PSBB, ini kami dengar Jawa Tengah Pak Ganjar mengusulkan Jogotongo, Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, monggo. Enggak, sebenarnya begini, kalau memang masyarakatnya apa namanya tertib ya, disiplin sebenarnya tidak perlu PSBB seperti di Taiwan, seperti di Korea Selatan, harus ada new normal. Ya, new normal ini saya pikir saya paling paling apa namanya cocok sebenarnya. Kita belajar Hmm. semuanya belajar. Belajar semuanya Hmm. membawa menggunakan masker ya. Setiap hari dia keluar, belajar langsung tahu diri berapa jaraknya, lalu dia menjaga kesehatannya. Sebenarnya kalau itu semua seperti itu beres. Masuk mall antri, masuk toko tahu sendiri antri, nganti di bank Ya. antri, duduk di transportasi antri. Sebenarnya dengan cara itu ya kegiatan ekonomi bisa jalan aja. Maka kita coba itu Mas sekarang, terus pasar kami tata seperti yang kemarin viral yang di Salatiga itu, terus kemudian pabrik-pabrik coba kita tata. Kecuali kalau sampai seperti itu masih nggak mau ya mungkin kita akan masuk ke PSBB begitu. Baik. Nah, pertanyaannya kalau menurut Pak Ganjar, tipikal atau karakter masyarakat Jawa Tengah yang bagaimana sih Pak? Artinya mereka yang eh, tingkat kedisiplinnya tinggi, mereka sangat manut kepada pemimpinnya, sehingga apa yang disampaikan Pak Ganjar tadi benar-benar bisa diterapkan, meskipun tentu saja pasti ada ngeyel. Ya, ya belum semuanya taat gitu ya. Tapi sekarang mulai ada hukuman-hukuman sosial ya dari masyarakat agar mereka taat. Sehingga kalau mereka tidak bisa langsung menginformasikan, taat gitu. Kadang-kadang mereka ngambil gambar, direkam video, dikirim ke Hmm. saya, terus kemudian saya kirim Oke. pada kawan-kawan bupati wali kota, satpol PP-nya turun, dibubarin, terus kemudian biasanya saya viralin sendiri di
medsos saya begitu ya, agar kemudian mereka semua menjadi paham bahwa kamu dalam bahaya. Kalau kamu masih ngeyel seperti itu, kamu membahayakan tidak hanya dirimu sendiri tapi orang lain. Dan yang begini-begini kan sebenarnya edukasi ya, membuat masyarakat punya literasi yang bagus begitu tentang COVID ini sehingga mereka bisa melakukan pencegahan. Edukasi kan memang tidak begini saja langsung kemudian beres kan. Iya, ya. Tapi kepala daerah di Jawa Tengah kompak ya, Pak? Alhamdulillah sampai hari ini ya, komunikasi terus kemudian lepas dari keputusan yang berbeda-beda seperti itu. Ya saling bantulah karena memang tidak ada satupun yang pernah punya pengalaman sesulit ini. Ujian semacam ini belum ada yang punya pengalaman itu. Maka kita sharing, kita bekerja sama, saling berbagi. Ya mungkin ada sebelnya sedikit dua dikit begitu, bisa jadi namanya juga manusia. Mungkin saya mengingatkan keras, ada yang tersinggung itu bisa jadi. Tapi rata-rata sih kalau di Jawa Tengah, kawan-kawan Bupati Wali Kota, mereka luar biasa lah. Mereka ngambil tanggung jawab di daerahnya masing-masing gitu. Ya, kalau di provinsi tetangga kan sampai ada kepala desa bikin video viral gitu loh, Pak. Yang menyatakan ini data bansos bla 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 gitu. Kalau di Jawa Tengah gimana kondisinya, Pak? Sampai ke tingkat desa itu. Ada. Saya peringatkan 2 kades di Banyumas. Ini gimana pemerintah? Kami dibenturkan sama rakyat. Ada, sama aja lah. Kita nggak sempurna-sempurna amat. Tapi Mas menarik. Terus saya telepon dia kan. Ketemu, saya telepon, saya ajak ngobrol. Tahu nggak? Sambil dia ketawa-ketawa. Wah, saya bilang, Mas, sampean ini bikin saya takut sekarang. Sebagai gubernur aja saya mau telepon Anda sebagai kades takut. Lu kenapa Pak Ganjar? Wah, Anda itu hebat. Viral, masuk TV, saya bilang gitu kan. Nah setelah itu dia bilang, terus saya bilang, tapi orang Jawa Tengah bukan begitu. Kan Anda bilang, Pak Bupati bagaimana ini, Pak Gubernur bagaimana ini, Pak Presiden bagaimana ini. Ya kamu ngomong gitu tapi kan nggak pernah ngomong sama saya. Kamu bisa DM saya, bisa kontak saya, tapi kan kamu nggak pernah konsultasi. Terus seolah-olah kamu mengerjakan sendiri, terus kemudian kebingungan, lalu Anda sampaikan kepada publik bahwa ini nggak beres. Kan nggak begitu. Mestinya kamu mintalah kita ngobrol berdua, bagaimana Pak Gubernur sebaiknya. Jadi kan enak. Tahu nggak Mas jawabannya apa terakhir? Apa Pak? Untuk konten YouTube. Oke. Saya bilang gitu. Iya kan? Itu di luar yang kita pikirkan. Ya Pak, untuk konten YouTube Pak, gitu. Ya Allah, saya bilang ini luar biasa. Jadi sekarang kalau ada seperti itu saya hati-hati. Ini bercanda atau serius? Atau diprovok orang? Ya gitu. Atau lagi cari follower begitu ya? Iya. Kadang-kadang kan kalau begitu jadi terkenal itu ada satu kades di Banyumas terkenal. Masuk TV, dikomentari kan jadi terkenal. Oke, baik. Pak Ganjar, kalau menurut Pak Ganjar ya Pak, ini kan di situasi pandemi semacam ini, leadership menjadi kata kunci lah untuk kebijakan yang akan dijalankan. Nah, bagaimana di Jawa Tengah Pak, kalau kita bicara leadership ya, tidak hanya di tingkat provinsi, tapi juga di kota kabupaten sampai ke tingkat desa? Ya, semua mencari Mas. Semua seperti menutup mata, terus kemudian meraba-raba. Mana kemudian yang paling baik? Karena sekali lagi, belum ada yang punya pengalaman jitu menangani ini. Ini sebenarnya pengalaman yang sifatnya umum, kalau kita mau ngambil referensi kan bencana aja Mas kan. Seperti kita menghadapi bencana, bagaimana kita bertindak. Cuma ini panjang. Dan bencana itu kelihatan Mas, di situ. Longsor di situ, banjir di situ, kebakaran di situ. Ya. Gempa ada di situ. Kelihatan. Tapi ini nggak kelihatan. Bahkan datangnya kapanpun kita nggak kelihatan. Maka itulah yang saya setuju sebenarnya dengan perilaku baru atau new normal itu seperti itu. Nah, teman-teman meraba-raba, akhirnya mereka berbagi, akhirnya medsos itu banyak berbicara, dan akhirnya juga orang belajar dari sana. Dan betul, leadership, strong leadership dibutuhkan. Memang pada saatnya keras dalam situasi seperti ini, maaf aja, kadang-kadang ya demokrasi nyantar dulu. Terlalu banyak diskusi nggak bisa selesai. Kamu harus begini, begitu. Kita tunjuk aja kalau melihat, kalau udah rakyat lapor, kita kasih ke kawan-kawan Bupati Wali Kota, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Ibu Bupati, Bu Wali Kota, seperti ini ya. Tolong ini diperbaiki, bagaimana kira-kira gitu. Umpamanya ada 2 contoh, Mas. Contoh masyarakat mengadukan, masih ada karaoke sampai sahur, tahu nggak? Ya. Karaoke sampai sahur, dan kotanya itu terkenal dengan kota wali. Coba gimana kita? Akhirnya, saya tahu, Pak.
Ya, tahu ya. Terus kemudian mereka menyampaikan kepada bupati, bupatinya kayaknya galau juga. Tahu Mas, waktu lapor direkam pakai video. Wah, itu dikirim ke saya dengerin. Oh, gubernur kan nggak tahu soal itu. Gitu. Akhirnya saya anggap ini Pak Bupatinya perlu dibantu, begitu kan. Akhirnya saya minta nomor teleponnya Kapolresnya dong, gitu. Langsung saya kontak, Pak ini bisa dibereskan nggak Pak? Saya langsung gitu aja. Langsung besoknya beres. Yang satu lagi, yang satu lagi di kota yang sangat kota apa namanya, penduduknya sebagian besar Muslim, bagus begitu. Togel, nah, ada juga Togel gitu. Sama, kita ngomong sama wali kota, Pak Wali ini gimana? Wah itu sulit Pak ini. Loh, nanti dulu sulit itu apa masalahnya? Saya minta lagi, Pak Kapolres gimana? Siap Pak, besok kita langsung lidik, begitu. Bubar selesai. Jadi kadang-kadang memang butuh, gitu. Ya, butuh tangan besi sekali-kali ya, Pak Ganjar ya? Sekali-kali lah. Oke, baik. Pak Ganjar, kalau yang di dalam wilayah Jawa Tengah memang Pak Ganjar, Bupati Wali Kota punya otoritas penuh lah untuk membantu warganya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana dengan warga Jawa Tengah yang berada misalnya di kawasan Jabodetabek atau di pulau lain atau bahkan mungkin di luar negeri. Apa upaya dari Pemprov untuk membantu warga Jawa Tengah yang berada di luar Jawa Tengah di tengah pandemi ini? Ya, ini pertanyaan bagus ya dan sulit menjawabnya. Anda tahu kan wajah saya seperti ini, badan saya kurus begini kan. Ini kan bentuk-bentuk uang nggak terlalu banyak kira-kira gitu ya. Tapi betul. Tapi Mas, Pak diaspora kita memang menyampaikan. Maka awal-awal pada saat pandemi terjadi di Jawa Tengah, saya telepon Dubes Tiongkok, Dubes kita di Korea Selatan, di Vietnam, saya belajar betul. Kebetulan beberapa teman Dubes juga komunikasi sama saya. Di Portugis juga komunikasi. Teman-teman di Eropa juga komunikasi. Ya teman aja. Di Jepang juga komunikasi. Saya seneng lah dikasih informasi. Singapura, Mas Ganjar begini. Oke. Mereka memberikan informasi semua. Nah tiba-tiba setelah mereka komunikasi, masyarakatnya mulai bicara. Yang mereka di luar negeri bisa dihandle oleh KBRI, ya kami terima kasih karena KBRI bekerja sama bagus. Tapi yang tidak bisa, KBRI juga terbatas. Ini ada contoh biasanya PMI kita ya, pekerja migran atau TKI-TKW itu. Nah, itu yang ya 1-2 tetap bisa kita bantu Mas. Tapi terakhir kemarin mahasiswa kita di Sudan Mas. Saya lagi live IG begini, masuk dari Sudan, Pak kita mau ngobrol, langsung saya pencet, dia ngobrol ternyata ada 142 kurang lebih mahasiswa yang ya Sudan krisis, tidak dibantu, terus bagaimana? Lah ini lagi saya siapin untuk, saya minta daftarnya dong, nomor teleponnya dong, itu 142 dari Jawa Tengah. Ya Pak, dia semacam sekolah agama lah di sana. Di Sudan lagi, saya nggak kepikiran itu. Ya coba sekarang kita siapin, dan tahu nggak Mas, berapa kebutuhan 1 bulan? 500.000 tahu nggak di sana? 500.000 1 bulan. Jadi ternyata mata uangnya di bawah rupiah. Maka kemudian ya sudah insya Allah saya bantu. Ini contoh. Nah kemudian yang di Jabodetabek tentunya ya, itu kan masyarakat Jawa Tengah paling banyak kan ya. Masyarakat Jawa Tengah paling banyak di sana. Kira-kira 7 jutaan lah kurang lebih. Itu masyarakat Jawa Tengah. Banyak banget ya. Terus tapi kita data yang sebagian kan sudah jadi warga negara. Warga DKI, Jabodetabek, begitu, Jabar, Banten. Ya itu udah di sana lah. Ada satu sih Pak Jokowi juga kan di sana. Nah, setelah itu kita data Mas. Karena saya sudah komunikasi dengan Gubernur DKI, Gubernur Jabar, Banten, kita udah diskusi semuanya, gimana baiknya, saya titip, begitu. Nah, terus kemudian didata. Tapi kan tetap aja belum tercover kan ya. Maka saya siapin, saya buat pendataan sendiri. Hai, buat kawan-kawan yang belum tercover, tolong daftar. Tapi daftar. Kalau kita nyari sendiri kan nggak mungkin. Dan kami kan jauh di Jawa Tengah gitu. Akhirnya kantor perwakilan kami mendata, ada kurang lebih sekitar kemarin tuh 60.000 sekian. Ya. Terus kemudian kita data, per tadi pagi ada sekitar 27.400-an. Nah insya Allah minggu depan ini Mas, kita lagi sama PT Pos otak-atik begitu, bagaimana cara kita mengirim, tidak ada kerumunan, nyampe dan kami tidak repot. Nah kerjasama dengan PT Pos, insya Allah minggu ini kita akan kirim bantuan kepada mereka. Oke. Baik. Nah, yang perlu diantisipasi adalah kepulangan pekerja migran Indonesia nih, Pak Ganjar ya, karena banyak juga kan yang dari Jawa Tengah begitu kan. Pak Jokowi sudah mengingatkan jangan sampai ini menjadi second wave atau gelombang kedua COVID-19 dari kepulangan
pekerja migran kita. Nah, antisipasi dari Pemprov Jawa Tengah bagaimana untuk pekerja migran yang dari luar negeri? Ya kita komunikasi di Snakersa cukup aktif, dengan Kemlu juga aktif. Nah ini ya kalau yang PMI ini sebenarnya malah justru enak karena koordinasinya bagus gitu. Cuman yang ilegal ini agak Ya, ya. memprihatinkan. Pertama kemarin ada dari Hmm. Sarawak masuk ke Harus ya. Pontianak, habis duitnya. Terus kemudian kontak saya, ada kurang lebih berapa 19 kalau nggak salah. Ya sudah, terpaksa kita ongkosi untuk pulang. Ya namanya juga anak saya gimana mas? Ya kan? Ini sekarang masih ada tertunda lagi di sana. Udah minta dikirimin duit itu. Jadi saya jadi bapaknya ini. Makanya coba saya lihatin rambut saya dulu kan sampai tambah putih kan. Tapi ngomong-ngomong Pak Ganjar, Pemprov Jawa Tengah punya duit nggak Pak? Ya jangan menghina lah, kita punya lah. Jawabnya kayak gitu, kita punya lah, tapi melas gitu kan? Punya lah, cuman nggak banyak ya kan, nggak sebanyak DKI, nggak sebanyak Jabar. Saya kira provinsi besar seperti DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Jateng yang paling miskin. Tapi insya Allah barokah lah gitu. Ada mas, makanya kita siapin dan saya hitung yang untuk Jabodetabek aja kita siap hitung-hitung itu sekitar 18 M lah saya siapin. Oke. Berarti APBD masih aman ya Pak Ganjar ya? Insya Allah kita masih aman. Dan ya. kita bicara Joko Tonggo itu mas, agar gini, saya sampaikan pada masyarakat agak beda. Kalau orang minta kasih, saya bilang gini, sorry ya teman-teman warga Jawa Tengah, saya akan kasih, tapi insya Allah nggak cukup. Jadi saya sampaikan di depan, insya Allah ini nggak cukup. Kenapa? Mau pusat, mau provinsi, kabupaten, kota, sampai dana desa, insya Allah nggak cukup. Karena apa? Semua sekarang aku korban COVID. Semua. Nah pada saat itulah kemudian saya coba gerakkan Joko Tonggo atau jaga tetangga itu membuat kekuatan dari ekosistem terkecil. Ya, sebenarnya nggak kecil banget sih, RW lah. Kalau ada RT-nya ini RW. Kalau RW nggak sanggup, desa. Nah kalau kemudian ini bisa, maka yang tidak dapat bantuan kan harus makan. Siapa yang ngasih? Nah yang ngasih, mari dari tetangga. Apakah Anda membuat lumbung pangan, sharing dengan cara jimpitan, terus kemudian ada yang panen ngasih, yang punya kelapa kasih, yang punya gula kasih, apapun lah. Kita dorong sekarang seperti itu. Nah ternyata bantuan mau. Tidak hanya di desa mas, kota Semarang saja. Ada ternyata di kelurahan yang bisa menggerakkan itu. Mereka buat pertanian pakai hidroponik, buat tanam piara lele di situ gitu. Jadi sebenarnya insya Allah kita nggak cukup, tapi jangan nangis, jangan marah, jangan chaos. Anda bisa bekerja sama kok bergandengan. Kita ini orang yang punya budi pekerti, punya tata krama gitu kan, gotong royong. Mari kita gerakkan itu gitu. Oke. Baik. Soalnya agak ngenes juga nih Pak Ganjar kalau sampai Jawa Tengah kesulitan. Presidennya orang Jawa Tengah, Pak. Orang terkaya di Indonesia orang Jawa Tengah. Nah, bagaimana mengoptimalkan potensi Jawa Tengah ini, Pak? Di luar menyandarkan peran negara ya? Iya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi banyak sih pengusaha udah bantu kita dalam bentuk apapun, APD juga dibantu, semua ya kesehatan, macam-macam lah. Saya terima kasih lah. Yang gede-gede yang Anda sebut-sebutin itu belum bantu saya memang. Untuk perusahaannya belum. Presiden, udahlah Pak Presiden kita tahu, udah banyak bantuannya. Kalau sekitar 700 triliun untuk seluruh Indonesia kita harus paham. Makanya kemarin waktu Pak Presiden tanya saya, Pak Gub apa yang perlu dibantu Pak Gub? Insya Allah Pak mohon doanya saja Jawa Tengah, saya izin aja Pak untuk berkreasi dulu. Bagaimana cara Pak Gub berkreasi? Saya gunakan CSR, saya gunakan Basnas, zakat infak sedekah kita itu di awal Ramadan kemarin Mas sudah saya mintakan untuk dibayar. Sehingga untuk pengelolaan di masyarakat jauh lebih banyak. Relawan-relawan juga membantu kok Pak. Maka saya buat Joko Tonggo itu sebenarnya untuk membackup mereka yang tidak mampu. Dengan cara apa? Mandiri. Pakai rasa. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Pakai rasa. Jadi kalau semua minta, udah di negara nggak cukup. Maka saya sampaikan, bukan kami menolak Bapak Presiden. Kami cukup dulu. Kami tidak mau membebani terlalu banyak pemerintah pusat. Karena semuanya minta ke sana dan pakai marah-marah kan, ada itu kan bupati yang satu bupati marah-marah, satu bupati marah-marah, gini caranya. Wah, itu Oke, baik. Jadi nyuwun sewu Pak, orang terkaya di Indonesia yang pabriknya di Jawa Tengah belum nyumbang ya? Ya nanti sebentar lagi kayaknya.
Sebentar lagi. Oke, baik. Pak Ganjar, kita agak melipir dikit nih. Tadi udah ngobrol serius, sekarang agak nyantai-nyantai ya. Pak Ganjar ini kan dikenal sebagai, kalau menurut bahasa saya, Pak, gubernur yang rock and roll lah. Karena memang asik gitu style perawakannya, selain penyuka musik-musik heavy metal gitu. Berapa kali saya sempat lihat Mas Ganjar di sebuah konser rock gitu ya Pak ya. Nah sebenarnya saya mau tanya pribadi aja nih Pak. Apa sih Pak manfaat mendengarkan musik-musik heavy metal gitu, hard rock untuk kehidupan kita-kita ini nih yang Enggak lah, biasa aja sebenarnya. Itu kecelakaan sejarah saja. Kan waktu saya SMA, musik heavy metal kan lagi muncul, hard rock lagi gencar-gencarnya. Kalau saat saya SMA musiknya apa namanya campur sari, ya mungkin saya tetap jadi ya sahabat ambiar kira-kira gitu. oh iya, nanti ke sana kita. Iya, iya. Nah, Iya, iya. sebenarnya itu aja. Maka yang memorable di kepala kita itu apa namanya musik rock. Karena waktu itu kan ya masih top-topnya ya di Purple, terus kemudian Ya. Queen gitu kan. Judas Priest waktu itu gitu Ya. kan. Van Halen masih gitulah. Saya nggak tahu dulu ada Asia, ada Saga itu masih apa enggak ya waktu itu. Nah itulah, itu era-era saya ya waktu itu. Jadi masih musiknya itu belum move on gitu, belum move on ke K-pop. Iya. Oke. Jadi Enggak, maksud saya aja. maksud saya ketika Pak Ganjar nih sudah menjabat ya, baik waktu di DPR maupun setelah menjadi Gubernur Jawa Tengah, itu masih menyempatkan waktu untuk menonton gitu beberapa band rock legend dari luar tuh main di Indonesia, menyempatkan nonton, dan saya lihat memang murni pengen nonton, bukan untuk pencitraan gitu loh Pak Ganjar. Saya nggak urusan Mas, pokoknya mau orang dibilang pencitraan apa nggak, kalau itu ada sejarahnya. Karena apa? Saya itu waktu SMA itu, maaf ya Mas ya, itu miskin saya. Miskin betul. Miskin, kos gitu kan. Terus kemudian kalau mau beli mau beli kaset itu nabung dulu. Nabung, terus nanti beli kaset. Kasetnya waktu itu masih 1.200 harganya. Kalau kaset agak baru, agak ya bisa platinum gitu, bisa sampai 1.900 waktu itu harganya. Saya sampai masih ingat. Nah setelah itu kita beli kaset gitu. Jadi waktu saya ingat ya Queen Radio Gaga itu, Radio Gaga keluar itu kasetnya sekitar 1.700-an harganya. Kan itu laku banget. Nah saat itu kan saya nggak bisa nonton, dengerin kaset aja senengnya minta ampun, sampai ketukeran kaset dulu. Kamu nanti kalau beli kita bertiga gitu ya, saya punya berempat lah teman saya yang akrab itu, kalau beli beda-beda nanti ditukar. Jadi kalau kasetnya sudah mulai rusak, pakai pensil, masih ingat kan? Iya, betul. Nah, sejarahnya itu. Jadi pengen nonton yang itu nggak mungkin, pengen nonton di Purple nggak mungkin, Metallica nggak mungkin, nggak punya duit. Nah, pas di saat kita sekarang punya duit gitu ya, nggak banyak juga sih, tapi bisa beli tiket lah gitu. Itu kemudian konser itu masih ada, ya nontonlah kita. Gimana sih Mas ngelihat waktu itu, wah luar biasa, kita dengerin. Bisa nggak sih nonton Metallica di Purple aja belum saya tonton. Saya kepingin sampai kemudian ada yang mengundang di Purple ke Jawa Tengah, nggak tahu sampai hari ini belum bisa. Itu sejarahnya. Karena dulu nggak bisa aja, maka sekarang nonton. Gitu. Nggak, maksud saya itu ada pengaruhnya nggak? Maksudnya dengan ya kehidupan Mas Ganjar, baik ketika aktif di partai politik maupun sekarang sebagai kepala daerah. Maksud saya kan Pak Ganjar memang benar-benar menikmati musik itu ya, musik heavy metal, hard rock gitu. Ada dong Mas, spiritnya ada. Jadi ketika stres tinggi atau kita mencari inspirasi untuk lebih semangat, itu kalau dengerin musik rock itu, aduh luar biasa lah Mas. Luar biasa. Jadi kita tuh seperti bangkit lagi. Ya. Ingat waktu saya SMA, kalau main basket itu nyanyinya We Will Rock You itu, We Will Rock You, rock. Itu sambil nonton basket gitu ya. Jadi waktu itu ini emosinya tercurahkan semuanya begitu ya. Jadi itu membuat giroh kita ketika ingin melakukan sesuatu itu, naik gitu. Sama ketika kita memimpin, ini kayaknya dengan pandemi ini nggak bisa kita musiknya melo, nggak bisa Mas. Ini harus rock and roll Mas. Tas gitu. Oke, baik. Tapi yang sampai hari ini masih didengar apa Mas? Rock jadul, rock jadul apa? Yang legend masih didengar oleh Pak Ganjar sampai hari ini?
Masih saya masih pokoknya saya sukanya ya Queen, sukanya di Purple, sukanya apa namanya Metallica saya masih suka gitu kan. Ya kadang-kadang Hmm. kalau agak sedikit gitu ya umpama kayak apa Genesis gitu kadang-kadang masih suka. Oh iya ya musiknya Hmm. musik kamar model-model apa yang agak nikmat-nikmat dikit gitulah gitu. Ya, ya, Masih ya, masih ya. masih. Oke. Masih ya. Kalau band lokal selain kebanggaan Jawa Tengah Power Slap, mungkin God Bless masih sering dengar ya, Pak Ganjar ya. God Bless God Bless itu idola. God Bless itu kan di Purple-nya Indonesia. Sebelum Hmm. banyak musik asing masuk itu kan kalau orang mau bicara di Purple, maka God Bless. Kalau mau bicara Hmm. Genesis dulu Cockpit. Kalau mau Ya, oke. bicara Rolling Stone, apa sih namanya dulu saya lupa itu. Itulah pokoknya. Terus kemudian di Hmm. Jogja itu ada namanya musik kamar dulu untuk apa Pink Floyd umpama begitu ya. Jadi ada Hmm. Hmm. padanan-padanan orang yang dulu berimitasi ya, Ya, musiknya masih ya. niru-niru lah. Nah, God Hmm. Bless itu idola. Percaya nggak Mas pada saat kemudian apa mereka tampil dan tiba-tiba waktu itu acara Kagama, alumni UGM, Hmm. terus kemudian karena saya ketuanya, tiba-tiba Mas Ganjar setuju nggak kita buatin acara ini kita undang God Bless? Wah setuju. Wah. Bagaimana habis itu seorang Ahmad Albar dan Ian Antono pengen ketemu saya. Bayangin, saya mengidolakan dia pengen ketemu saya. Oh, Oke. GR-nya kayak apa coba? Maka sampai hari ini, ya, sampai hari ini Hmm. saya setiap ada apa konser beliau, saya coba nonton dan sekarang udah gaik-gaik semua kan. Sehingga waktu ada Hmm. acara di Jakarta gitu, kita ketemu terus mau main ulang tahun apa ya TV swasta lah waktu itu. Terus kemudian Hmm. ternyata ada emak-emak God bless gitu. Istri-istrinya, Oke. istri Iya, pemain iya, itu. iya. Ya Pak Hmm. Gubernur kita ikut foto dong. Aduh, saya yang dulu mengidolakan mereka begitu. Sekarang kita yang ditarik-tarik. Gimana Mas rasanya kita ya? Wah bangga. God bless gitu. Iya, 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 iya. Oke, baik. Mas Ganjar, sekarang kita sedikit ke almarhum Didi Kempot ya. Ya, Kita harus akui Didi Kempot sudah mengharumkan tidak hanya kota Solo, tapi juga Jawa Tengah lah secara umum. Nah, ini ya. ada rencana nggak dari Pemprov semacam untuk memberikan apresiasi lah atau penghargaan kepada almarhum? Kemarin sih ada yang DM saya, DM lewat IG saya, dia menyampaikan bahwa Pak Gubernur boleh nggak apa namanya buat patung begitu. Bagus juga ya idenya. Tapi Wali Hmm. Kota Solo kemarin udah jawab kok gitu. Mereka setuju gitu ya. Terus kemudian nanti mau ditaruh di mana? Kalau Pak Wali Kota bilang di Lokananta. Karena Lokananta juga legend kan ya Ya, ya, rekaman ya. ya. Tapi Hmm. nggak usah di anu aja di mana stasiun balapan gitu. Terus saya Hmm. minta teman saya kontak salah satu direktur kereta api, kebetulan teman juga kan, mau nggak buat Hmm. itu. Terus kemarin ngobrol-ngobrol, diskusinya belum selesai nih, kita masih ngobrol. Hmm. Ya udah kalau gitu di anu aja ya, kita angkat ke medsos saya, kita tawarin pada publik aja. Setuju nggak buat Hmm. patung? Saya hanya mau minta Hmm. dua syarat. Siapa yang siap mendesain dan siapa siap Oke. nyumbang. Kan enak loh. Iya, Ini iya, sahabat ambiar itu luar biasa loh mas. iya, iya, Sahabat ambiar iya, luar iya. biasa dan penghargaannya udahlah saya tuh sampai nggak ngerti untuk menghargai Mas Didi itu apa ya. Karena saya deket Iya, sama iya. dia dan saya itu Mas kemarin waktu beliau meninggal itu saya mau Mm-mm. takziah ke Solo ternyata kan di Ngawi sehingga saya datang ke Iya. Ngawi. Waktu saya datang ke Hmm. Ngawi orang wah Pak Ganjar sampai ke sini ngapain dan sebagainya gitu ya itu sahabat saya bagaimana gitu kan. Ternyata Hmm. Mas di sana saya dikasih kabar satu dari Kagama, Kagama itu udah nyiapin katanya, udah Hmm. nyiapin satu konser yang nanti misteri guest-nya saya. Oh, oke. Jadi udah Hmm. akhirnya randonya dibuka, tapi akhirnya nanti tetap besok konser, judulnya apa jenengnya apa itu namanya jenengnya apa tuh konser orang mulih apa apa gitu pokoknya tidak pulang. Hmm. Nah Ya, ya, itu ya. yang rencananya gitu akhirnya kemarin disiapin anak-anak alumni UGM menyiapkan konser itu dan itu terus berlanjut. Nah waktu saya di Ngawi ketemu Pak Bupati Ngawi Mas Kanang, dia cerita, Hmm. Mas Ganjar Lebaran kedua kami mau undang Mas Didi Kempot rencananya sama Mas Pramono Anung, Mbak Risma gitu. Hmm. Ya orang-orang di Hmm. Jawa Timur lah gitu, kepala-kepala daerah Hmm. sama pejabatnya. Mas Hmm. Didi itu pesen, nanti kalau pas konser di sini, tolong Mas Ganjar diundang ya gitu. Itu Hmm. pesannya Mas Didi loh. Jadi makanya Ya, saya ya.
nggak tahu sebagai teman itu apa ada terasa yang berbeda memang. Jadi ada teman Iya. saya sampai kirim foto gini Mas. Satu waktu saya salaman sama Mas Didi, adu jidat gitu kan. Jidatnya Hmm. diadu sambil salaman gitu. Terus waktu saya di pemakaman, saya cuma merenung gitu aja apa namanya ya menunggu itu. Ternyata Hmm. baju yang saya pakai sama. Oke. Baju saya sama, baju batik hitam putih Itu itu. tidak Ini direncanakan ya? tidak, saya juga mikir aja enggak saya. Jadi ada foto itu, terus kemudian ini ketika Mas Ganjar berjumpa, dan ini ketika Mas Ganjar berpisah, katanya, mengantarkan gitu. Jadi saya lupa itu persisnya di mana pakai bajunya itu, tapi saya pakai itu gitu. Jadi ada teman Hmm. yang kemudian dijejerin fotonya begitu. Masya Hmm. Allah, saya luar biasa sampai. Oke. Oke. Iya. Apa yang membuat Pak Ganjar begitu dekat dengan almarhum? Nyuwun sewu, jangan-jangan ada kartu trufnya nih. Enggak. Saya tuh gini aja. Campur sari. Musik yang mungkin orang bilang beso, yang ngelihat orang-orang kampung, tapi seorang Didi Kempot yang sebenarnya sudah sunset kan dia. Dia udah sunset tuh Hmm. sebenarnya, Mas. Tiba-tiba bisa Hmm. rebound, Iya, kemudian iya. naiknya tinggi sekali, dan yang hebat dari seorang Mas Didi, itu beliau itu bisa mempopulerkan ini dan menembus batas-batas ruang. Iya. Seluruh genre itu bisa masuk. Seluruh level jabatan dan intelektual, termasuk level sosialnya, masuk semua, Mas. Orang kampus yang biasanya nge-jazz gitu kan, orang kampus Iya, yang iya, iya. nge-jazz, musiknya klasik, yang apa namanya, mungkin orang wah nontonnya, oh gitu. Ini langsung jingkrak-jingkrak gitu. Hmm. Cendol dawet. Wah, Iya, itu iya, iya. menurut saya Iya. Mas Didi smart, dia genius untuk itu, dan kemudian ini luar biasa. Nah, saya mengikuti pergerakan itu, kemudian apa namanya, saya mengikuti musiknya, dan itu musik rakyat. Kalau kita sudah nyanyi cendol dawet, langsung semuanya begitu, dan histeris semuanya. Dan saya menangkap sesuatu, ini loh musik rakyat. Ini menyatukan, Hmm. dan nggak pernah geger loh. Musiknya nggak pernah Iya, geger. iya. Nggak ada Iya, benar. rame-rame, nggak ada. Dan ya Hmm. lagunya itu terus tapi menyenangkan. Seperti lagu Reuni, Iya, Mas. Reuni itu kalau iya, yang iya. ngomong gitu terus tapi ya diulang-ulang dan menyenangkan Iya, gitu. iya, iya, iya. Lucu terus. Itu Baik. sebenarnya, dan nggak tahu apa ya di antara kami berdua, tapi kalau udah ketemu gini, wah candanya ya kayak gini-gini. Saya seneng aja sih Hmm. punya punya kawan seperti itu. Oke, baik. Pak Ganjar, eh, ini kan kita tentu berharap ada regenerasi dari seorang Didi Kempot, karena Ya, bagaimanapun di tengah dalam tanda kutip ya ekspansi K-pop ke Indonesia itu ya, Mas ya. Didi bisa bikin barrier terutama untuk anak-anak muda Jawa lah begitu kan. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Mas Ganjar nih mumpung masih menjabat ya untuk regenerasi campur sari? Karena kita tahu lah banyak musisi campur sari di Jawa Tengah, tapi mungkin tidak semua orang bisa seperti Didi Kempot. Jangan sampai ada apa ya jeda yang terlalu lama ini setelah Mas Ya, Didi tiada. ya itu idealita ya. Mas Didi tidak akan tergantikan oleh siapapun, tidak akan tergantikan. Dia meninggalkan kita itu di saat berada pada top karir, pada puncak popularitas yang Puncak. tertinggi, luar biasa, tidak akan tergantikan. Tapi sekarang anak-anak muda enggak, anak-anak muda sudah keluar. Mas Didi itu ngambil yang anak Klaten itu, yang maaf yang apa namanya tunanetra anak kecil itu, yang nyanyi Raiso Mulih itu juga Ya, ngomong, ya. suaramu bagus, kamu tak tarik, kamu pasti bisa. Itu sudah generasi, Mas. Mas Didi itu meregenerasi. Mas Didi itu sudah meregenerasi. Sehingga banyak orang-orang yang sekarang menyanyikan itu. Dan sekarang lagu-lagu Jawa campur sari sudah di hati orang banyak. Bahkan Ya. orang-orang dari luar Jawa aja sudah, orang Papua aja bisa nyanyi Ya, seperti ya, ya. dulu apa namanya Cucak Rowo begitu kan. Ini enggak, ini cendol dawet sudah bisa. Ya, dan akhirnya di remix dan akhirnya bagus. Tapi begini Mas, sebenarnya tidak hanya Mas Didi sebagai satu penyanyi, musisi, pencipta lagu yang genrenya itu adalah campur sari, tidak. Ini sebenarnya membangkitkan semangat kita para seniman tampil. Maka di rumah dinas saya, Mas, gara-gara Mas Didi sebelum meninggal ya, saya ketemu para seniman wayang orang nggak bisa manggung, ya kan, Ya. seni lukis apa lagi,
yang baca puisi, ya siapa mau dengerin gitu. Akhirnya saya terinspirasi Mas Didik waktu dia show dari rumah itu, terus saya ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan, kita buat acara, udah yuk kita buat panggung. Di rumah dinas saya itu ada lapangan basketnya, Mas. Udah deh, kita buat panggung di situ. Namanya saya kasih nama panggung Kahanan, Mas. Panggung Kahanan, terus kemudian kita undang kawan-kawan untuk tampil. Dan saya tidak bisa bayar, bayarnya kasih sembako, Mas. Yang penting dia eksis, dia dorong, dan kemudian mulai sekarang saya mulai ini konser yang ketiga ya, tadi keempat ya. Ini ada teman-teman semuanya di sini. Ini ada konser yang keempat, maka sebenarnya kita mulai mau menggalang dana. Nah ini kita berikan pada para seniman-seniman. Kasihan Mas seniman, Mas udah mereka di rumah, siapa yang mikirin dan sebagainya. Makanya kalau ada seniman panggung, itu ada belakangnya ada soundman. Ada tukang listrik, tukang kabel, tukang panggung. Waduh, ternyata luar biasa. Saya ngomong sama Mbak Rosa ya kemarin, sama Ivan Sleng gitu ya. Kita cerita sama Mas Jelly Tobing, saya ya gini, ikilah gitu. Ternyata mereka, Mas Ganjar ini oke nih. Ini belum ada yang buat kayak gini gitu. Akhirnya saya buat. Jadi selama bulan Ramadan ini 2 hari sekali Mas manggung. Gara-gara Mas Didi itu jadi saya terinspirasi. Dan pada saat pertama kita membuat acara itu, pagi harinya Mas Didi meninggal. Nah setelah itu hari pertunjukan kedua langsung saya buat tribute. Maka Anda boleh lihat di YouTube saya, di FB saya. Itu tribute untuk Mas Didi itu, FB saya udah 1 juta lebih itu yang nonton. Jadi ya menginspirasi. Oke. Pak Ganjar, mungkin Nyuwun Sewu ada janji atau sesuatu yang sudah direncanakan oleh Pak Ganjar untuk Mas Didi yang belum tunai? Kalau dari saya secara khusus enggak ada ya. Tapi ternyata malah saya kebalik ya. Sudah ada 2 kawan, satu Bupati Ngawi, satu teman dari UGM itu yang menceritakan bahwa 2 orang ini sudah merencanakan acara saya mau dilibatkan. Ada lagi kawan yang menyampaikan ternyata dia sudah pesan lagu ke saya. Katanya Mas Didi dimintain untuk buatin lagu saya dan istri saya, tentang saya dan istri saya. Jadi ini semua langsung cerita semua, Mas. Langsung semua cerita. Mas Ganjar padahal ini, Mas Ganjar padahal. Kenapa saya ya gitu ya. Dan saya sendiri merasa ada greng gitu, ada feel something gitu ya kepada Mas Didi. Jadi luar biasa lah. Jadi di antara ketika kita dulu kalau nonton musik rock headbang begini ya. Iya. Sekarang nggak lagi. Cendol dawet. Oke. Baik. Mas Ganjar, Pak Ganjar, waktu pertama kali dengar Mas Didi meninggal, Pak Ganjar lagi di mana? Atau lagi apa? Lagi tidur. Tidur saya. Habis sholat subuh saya tidur. Karena hari itu memang acara saya agak siang. Jadi saya agak capek tidur. Dibangunin Mas. Yang bangunin RRI. RRI telepon saya. Mau wawancara. Saya pikir kan wawancara kalau nggak mudik, corona gitu aja kan. Tiap hari kan wawancaranya itu. Terus wawancara kayak gini. Yang guyon-guyon gitu kan nggak ada. Akhirnya saya, Pak Ganjar wawancara ya? Ya. Pak Ganjar masih bangun tidur? Ya. Tunggu ya Pak ya, 2 menit lagi. Ya, nggak usah diputus ya Pak. Ya, TV mati Mas. Saat TV mati kan saya mau cuci muka nih. Saya bawa handphonenya ke kamar mandi, terus saya cuci muka. Sambil nunggu telepon, saya buka lah WA saya di situ. Pak Kapolda saya, Pak Riko. Sekarang Pak Riko jadi Kabak Interkam ini, barusan dilantik kemarin. Pak Riko kemudian kirim, Pak Gub, ada kabar duka Mas Didi meninggal. Nah pada saat itu di telinga saya ini, headset saya ini dengerin. Pak Ganjar tunggu dulu ya. Oh ya, saya masih nunggu ini. Terus, saudara, dia lagi mewawancari seseorang gitu. Jadi apa kesan Anda terhadap almarhum Didi Kempot? Almarhum? Langsung TV saya nyalain, semua saya nyalain. Ya Allah, semuanya itu langsung saya berdoa mudah-mudahan husnul khotimah lah gitu. Itu pertama saya dengarnya itu. Oke. Dan waktu mau melayat itu nggak kepikiran pakai baju yang ternyata sama dengan foto tadi itu ya, Pak Ganjar ya? Ya saya pakai baju gitu aja Mas, ambil aja tek begitu. Yuk kita ke Solo cepat. Semarang Solo kan cuma sejam. Pas kita mau berangkat Pak di Ngawi Pak, ya sudah langsung ke Ngawi. Ngawi berapa jam? Paling 1,5 Pak. Berangkat gitu. Oke. Baik, Pak Ganjar, mohon waktu sebentar, ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar Trijaya, saya bacakan ya sebagian ya, mudah-mudahan terwakili. Ada Ibu
Saumi V. Al-Kayis. Tadi udah saya bacakan, tapi ini biar Pak Ganjar mendengar langsung dari kelompok difabel Mustika Blora Selatan. Jadi Ibu Saumi ini dulu pernah diberi amanah untuk menulis syair untuk difabel Intan yang pernah duet dengan almarhum Didi Kempot, tapi belum kesampaian karena Mas Didi keburu wafat. Dan Ibu Saumi ini fans beratnya Pak Ganjar, jadi ingin bertemu gimana caranya dan ingin menuliskan puisi yang terindah untuk Pak Ganjar katanya. Oke, matur nuwun Ibu Saumi ya di Blora. Kemudian ini saya sapa ada 0815-9996 sekian. Tanyakan ke Pak Ganjar, ide relaksasi dengan boleh kerja untuk kelompok 45 tahun ke bawah. Oke, terima kasih. Ini ada Pak Bernard di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salam hormat untuk Pak Ganjar dari Banjarmasin. Kemudian saya sapa ada Pak Aman Poha nih. Selamat malam Pak Aman. Saya senang Pak Ganjar hobinya sama dengan aku, musik rock, heavy metal. Semangat untuk semua. Monggo Pak Ganjar. Terima kasih atas puisinya ya dari Blora. Nanti boleh dong DM ke saya. Biar apa namanya saya juga bisa membaca. Nah itu loh, keren gitu loh, kreatif, menulis itu bagus. Kalau ide yang 45 tahun bekerja sebenarnya mau berapa tahun pun asal kalian sehat dan mau disiplin, itu tadi. Kita tetap aja pakai new normal. New normalnya apa? Kalau kamu tetap bekerja selalu jaga jarak, selalu apa namanya pakai masker, selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, tidak saling bersentuhan. Sebenarnya kalau kita semua bisa melakukan itu nggak usah PSBB, ya nggak usah. Tapi kan faktanya kita belum bisa. Kalian masih ngongkrong, masih ngobrol. Jadi kalau saya berpendapat, kalau kita disiplin sebenarnya bisa aja. Ya karena penyiar radio masih bisa bersiaran, ya tinggal semua jaga jarak. Tadi ada etika batuknya, ditutupin gitu kan. Itu saya kira udah betul teorinya, bukan, gitu kan, ya kena ke orang semua. Gitu, terus tadi ada yang beberapa sama metal, kita sama gitu. Itu Mas. Iya. Oke, terakhir Pak Ganjar, monggo mungkin ada pesan untuk warga Jawa Tengah dimanapun berada melalui Trija FM. Iya, mari kita ikuti yuk apa yang menjadi saran dari pemerintah, himbauan pemerintah untuk kita menjadi tentaranya melawan corona. Dari siapa? Dari kita. Selalu pakai masker, selalu cuci tangan, selalu jaga jarak, ya. Dan selalu menyayangi tetangga kiri kanan kita. Bantulah mereka, jangan selalu berharap saja, tapi mandiri. Yang mampu, mari kita bantu. Yang tidak mampu, ayo kita tolong semuanya dari siapapun begitu. Dan nggak usah pakai marah-marah. Karena hari ini dunia sedang merana, hari ini kita sedang dalam sakit yang sama. Mari kita berbagi. Indonesia membutuhkan persatuan dan rasa kemanusiaan. Oke, baik. Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, matur sembah suwun Pak. Sudah meluangkan waktu untuk Trija FM. Semoga bermanfaat. Salam hormat untuk keluarga dan seluruh jajaran Pemprov Jawa Tengah. Matur suwun, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Trijaya, perbincangan kami bersama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk yang belum sempat kami bacakan ya pertanyaannya, mudah-mudahan terwakili. Atas nama tim yang bertugas ada produser acara Marlin Karamoy, dibantu tim redaksi, tim liputan, tim operator, dan Firya Ramdi di sosial media. Saya Margi Sarip mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Selamat malam dan sampai jumpa. Lewat ya? Soalnya sayang kalau tadi gitu doang ya. Ember.